Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Hari ini jumpa dengan tamu Tribun. Hari ini temanya istimewa tentang Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan. Ya, kemarin sempat ada isu soal anggur yang dilarang oleh pemerintah untuk masuk ke Indonesia. Nah, sekarang sudah ada orang yang berkompeten untuk ngomongin soal tumbuh-tumbuhan dan hewan dan segala macam lah. Oke. Kita sapa dulu, sudah hadir bersama kita di studio Ibu Anita Setiawati SPMSI, Ketua Tim Kerja Karantina Tumbuhan, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan. Selamat malam, Bu. Malam, Mas Erwan. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah, Iya. sehat. Kemarin sempat ada heboh-heboh soal anggur gitu. Oke. Nah, itu bidang kerja dari Balai Karantina juga itu ya? Oke, langsung dijawab nih, Mas Nggak Erwan. apa-apa, Oke, santai aja. langsung saya To the jawab point, ya. ya. To the point, nggak memperkenalkan diri. Boleh, silakan. Oke, para pemirsa Tribun ya, Iya. Tribun. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya mewakili dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan. Malam ini diundang oleh Tribun, kita bincang-bincang ya Mas ya. Jadi yang Mas Erwin tadi tanyakan mengenai anggur muskat, di mana beberapa waktu yang lalu memang anggur muskat ini menjadi pembicaraan di seantero Indonesia seperti itu. Jadi pada saat itu Kepala Badan Karantina Indonesia itu sudah memberikan klarifikasinya tentang keberadaan anggur muskat yang ada di Indonesia. Pada saat itu anggur yang beredar di Indonesia dalam keadaan bebas residu. Jadi aman masuk ke Indonesia. Begitu pula dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, kita juga melakukan monitoring. Karena salah satu tugas yang dibebankan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan adalah pelaksanaan monitoring pangan segar asal tumbuhan, dan anggur muskat tersebut adalah merupakan pangan yang berasal dari tumbuhan seperti itu. Jadi teman-teman kita melakukan monitoring terhadap beberapa supermarket, beberapa agen buah yang memang mereka memasukkan buah-buah impor. Tapi di antar area kan nih, bukan langsung dari negara asal. Jadi yang sudah dari negara asal tapi masuk dari daerah lain, itu kita lakukan monitoring. Nah, hasil monitoring menyatakan bahwa anggur kita bebas dari residu pestisida. Jadi di ambang batas bawah seperti Aman itu. berarti ya, Aman artinya yang di Mas, situ ya. betul. Bu, selain anggur tuh ada lagi nggak sih Bu yang istilahnya bersiko buat dikonsumsi? Nah, ada nggak sih kasus-kasus di Sumsel, di Palembang itu? Sebenarnya begini, kalau masalah resiko konsumsi itu adalah kaitannya itu dengan pangan segar ya, karena karantina itu sendiri bukan hanya pangan segar yang kita urus gitu. Jadi Balai Karantina juga itu bertugas itu menjamin bahwa komoditas yang dilalu lintaskan itu bebas hama, penyakit, baik hewan, ikan, dan tumbuhan. Jadi apabila kita ingin melalu lintaskan, misalnya ekspor, jadi karantina itu menjamin bahwa media pembawa itu bebas nih. Misalnya kita mau ngirim yang namanya kelapa. Jadi kelapa itu kita harus bebas dari tungau misalnya yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Tetapi kalau selain muskat yang ada di Palembang ini, kita biasanya ada pemasukan yang namanya kacang tanah. Kacang tanah itu kalau dari segi konsumsi manusia itu dia harus juga bebas dari kandungan pestisida. Residunya ya Mas, kemudian dari aflatoksin. Kalau tahu aflatoksin itu dari yang namanya jamur yang suka ada di kacang yang warna hijau. Yeah. Nah itu yang harus kita deteksi. Jadi kacang itu harus berresidu, apa namanya istilahnya itu, kecil residu aflatoksinnya baru bisa dikonsumsi manusia. Itu harus kita jaga seperti itu. Oh, jadi wilayah kerja Balai Karantina ini apa sih sebenarnya? Oke, kalau wilayah kerjanya kita di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan itu kita punya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 wilayah kerja. Di mana kita ada yang namanya bukan pos ya. Apa namanya itu,
kantor pelayanan kita itu berada di yang kantor pelayanan di kantor induk BKH itu Sumatera Selatan itu di Kolonel Haji Burlian tuh kilometer 6. Kemudian di satuan pelayanan kita di Palembang ini ada 2. Yang pertama satuan pelayanan Bandara SMB 2, kemudian satuan pelayanan Tanjung Api-Api. Satuan pelayanan SMB 2 itu memiliki pos pelayanan. Itu ada Bom Baru, kemudian ada yang namanya kantor pos. Kemudian TAA itu punya yang namanya kantor pos pelayanan itu adalah Silampari di Lubuk Linggau, kemudian ada yang namanya Atung Bungsu, seperti itu, Mas, kalau lokasi pelayanannya. Berarti orang yang mau bawa dari luar tumbuhan atau hewan itu harus lewat balai karantina, Bu, ya? Iya, betul. Memastikan bahwa barang itu sehat gitu ya? Yang dilalu lintaskan komoditas tersebut sehat dan bebas dari hama penyakit. Nah, ini yang berapa hari ini masuk di news itu soal kucing katanya. Kucing kucing. ke Pulau Bangka Belitung katanya nggak boleh, itu gimana tuh penjelasannya? Kucing. Jadi kucing itu lalu lintas kita boleh melalui lintaskan apabila kucing tersebut dari suatu area ke area lain itu sesuai dengan persyaratan daerahnya. Misal nih di Bangka Belitung itu kan kita ketahui bahwa dia bebas rabies, ya kan? Berarti dia boleh melalui lintaskan yang masuk ke Bangka Belitung itu komoditas itu bebas. Jadi kucing itu atau anjing tersebut dia harus sudah bebas rabies. Kalau dia bebas rabies dia boleh masuk. Ya. Tetapi kalau tidak bebas memang dia tidak menerima. Makanya daerah asal menjamin bahwa baik hewan, ikan dan tumbuhan yang dilalu lintaskan ke daerah tujuan itu harus bebas dari apa yang disyaratkan daerah atau negara tujuannya. Gitu. Oke, sip. Soal prosedur nih, saya mungkin mewakili netizen nih ya. Kalau saya mau bawa hewan atau tumbuhan itu pasti punya prosedur ya, Bu ya. Misalnya saya mau bawa ke Jawa atau saya bawa ke Singapura itu prosedurnya gimana tuh? Prosedur, kalau membicarakan prosedur atau tata alir itu kan sebenarnya panjang ya Mas, tapi sebagai informasi kepada seluruh pemirsa di sini bahwa Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan itu bersedia membantu semua stakeholder kita apabila membutuhkan bantuan. Contohnya tadi mau melalui lintaskan media pembawa, mereka membutuhkan yang namanya sertifikat kesehatan dari karantina. Kita siap membantu. Teman-teman bisa membuka webnya kita. Di situ ada persyaratannya. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 melalui lintaskan media pembawa itu ada 3 persyaratan. Yang pertama, harus melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, itu adalah disertai dengan sertifikat kesehatan dari daerah asal, negara asal. Kalau dia keluar negeri, negara asal. Kalau dia ke daerah kita, berarti dari daerah asal. Kemudian yang terakhir, diserahkan kepada petugas karantina di daerah setempat. Seperti itu. Jadi itu harus dipatuhin. Kalau enggak, barang kita nggak bisa nih diterima oleh negara tujuan ataupun daerah tujuan. Caranya kita datang ini ke kantor karantina. Nanti kita diberikan pendaftaran ID, nomor ID kita dikasih. Nanti kita input permohonan di situ melalui aplikasi yang sekarang namanya Bestras. Nanti dari Bestras kita nggak perlu tatap muka dengan petugas karantina. Nanti terakhir kali bisa menerbitkan sertifikat melakukan online. Oh, sekarang udah online. Online ya? Semua Mas. Jadi kita dibuat lebih sedikit bertatap muka dengan konsumen ya, supaya memperkecil terjadinya suap, gratifikasi dan lain-lainnya seperti itu. Bu, Balai Karantina sendiri menangani kasus-kasus yang menonjol nggak sih terkait hewan atau tumbuhan yang berisiko untuk masuk ke Palembang gitu? Kalau saya kan menitik beratkan di sini karena saya bidang tumbuhan, jadi ada beberapa kasus mungkin ya biasa sih sebenarnya yang kita tangani yang memang harus benar-benar kita jaga Mas. Contohnya itu adalah dalam beberapa bulan kemarin kita memang ada pemasukan yang namanya itu
benih kelapa sawit yang akan digunakan sebagai pohon indukan. Ya, itu kalau nggak salah dari negara mana ya, Ghana atau mana gitu loh. Saya agak lupa. Jadi benih kelapa sawit itu yang mau masuk ke Indonesia itu harus bebas yang namanya lethal yellowing salah satunya seperti itu. Jadi berdasarkan persyaratan yang memang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia, kita harus menjaga bahwa komoditas tersebut yang akan menjadi pohon indukan yang ada di Sumatera Selatan itu nantinya memang benar-benar dia bebas dari hama penyakit yang kita jaga di sini. Nah, salah satunya tadi lethal yellowing. Jadi nanti kita akan melakukan pengawasan ketat terhadap komoditas tersebut selama, kalau yang sekarang ini ada kita melakukan kultur jaringan, kita kawal selama 6 bulan. Setelah dari kultur jaringan juga nanti kita akan kawal sampai dengan ke lapangan itu selama 6 bulan. Setelah 6 bulan selesai, deteksi akhir menyatakan bahwa tanaman tersebut layak, dia tidak mengandung penyakit yang kita cegah, itu baru kita lakukan pelepasan seperti itu. Berarti partainya besar itu ya? Partai besar, dia partai besar. Karena memang untuk mungkin untuk percobaan untuk pohon indukan ya, mungkin untuk replanting nantinya seperti ya. itu. Kemudian kalau permasalahan-permasalahan mungkin sebenarnya kalau kita ada yang namanya penegakan hukum nih di Balai Karantina di UPT. Jadi kalau memang sudah kaitannya lepas dari teknis itu nanti ada petugas kita bagian penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan-permasalahan. Tapi kalau untuk permasalahan teknis mungkin ya sebatas adanya NNC seperti itu, atau kita yang meng-NNC kayak gitu Mas. Kita meng-NNC nih contohnya, kita meng-NNC pada saat itu pernah masuk yang namanya kacang dari India. Kacang dari India itu kita ada yang namanya OPTK A1, namanya Trogoderma granarium. Jadi kita mencegah untuk masuknya juga nih. Nah tiba-tiba kacang itu memang tidak ada trogodermanya, tetapi ada hama serangga hidup. Kita wajib nih meng-NNC negara India tersebut. Kita tegur negara India. Hey, pemerintah India, seperti itu. Kamu memasukkan produkmu tetapi mengandung atau tetapi terdapat bla 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 seperti itu. Jadi teguran ke negara tujuan. Sebaliknya, kalau kita mengirimkan barang kita ke negara tujuan dan mereka menemukan sesuatu yang mereka larang, itu mereka juga akan men-NNC kita. Seperti itu, menotif. Notifikasi ya. Notifikasi. Andai nggak lulus uji misal, membawa itu gimana? Terus apakah itu bisa dimusnahkan atau ada kalau diperbaiki lah mungkin istilahnya itu? Ini ya, kalau ekspor atau impor gitu. Kalau ekspor, misal nih ada suatu perusahaan ingin melakukan ekspor, contoh ekspornya itu adalah kopi, seperti itu. Jadi kopi itu diperiksa nih oleh petugas karantina setelah mereka mengajukan permohonan. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, ternyata pada kopi itu ditemukan hama. Jadi kita tidak merilis barang tersebut untuk berangkat ke negara tujuan, tetapi kita merekomendasikan untuk diberi perlakuan, membebas hamakan. Jadi si media pembawa itu harus bebas dulu nih dari yang namanya serangga hama, seperti itu. Jadi kalau di karantina perlakuan itu bisa bermacam-macam seperti itu Pas. Bisa dengan fumigasi, bisa dengan pengeringan, bisa dengan pemanasan, tinggal pengguna jasa yang mau pilih. Yang penting pada saat mereka ingin melakukan pengiriman, kita periksa sudah bebas dari hama penyakit. Kita tunda untuk menerbitkan sertifikatnya. Jaminan itu kita tunda sampai komoditas dia memang benar-benar bebas dari hama penyakit. Berbeda dengan impor. Jadi kalau impor misalnya ada kacang nih tadi masuk ke negara kita. Kita ini sebagai benteng terdepan karantina, barang tersebut tidak boleh keluar dari pelabuhan sebelum itu benar-benar dinyatakan bebas. Jadi apabila media pembawa itu sudah bebas, itu baru kita lepaskan. Kita rilis boleh keluar. Tetapi kalau ada sesuatu yang memang membahayakan, kita berikan rekomendasi untuk pelaksanaan tadi. Kalau bisa dilakukan
menyuci hamakan atau membuat menjadi bersih kita lakukan. Tetapi kalau tidak bisa itu kita tolak. Jadi kita tolak untuk tidak bisa masuk ke Indonesia. Seperti itu. Untuk produk Bu ya, kita balik lagi ke makanan gitu. Ada list nggak sih dari Balai Karantina yang ini barang nggak boleh masuk di sini? Punya nggak itu? Kalau kita sebenarnya bukan masalah media pembawanya ya Pak, bukan masalah produknya, tetapi gitu ya. kita sebenarnya yang kita jaga itu adalah hama penyakitnya, baik hewan, ikan dan tumbuhan. Bukan Seperti produk itu, ya? bukan produknya. Jadi kalau memang mereka mau membawa sapi misalnya ya, kalau memang dia bebas dengan sesuatu yang kaitannya dengan yang kita jaga, silakan seperti itu. Tetapi tidak lepas dari persyaratan-persyaratan dari instansi-instansi terkait lainnya, seperti dari dinas, itu pasti kan mereka ada persyaratan, atau dari BKSDA itu kan pasti ada persyaratan apa yang tidak boleh masuk. Kalau kita sebenarnya selagi media pembawa tersebut baik hewan, ikan dan tumbuhan serta turunannya bebas dari hama penyakit hewan, ikan dan tumbuhan, itu boleh masuk. Seperti itu. Oke. Di media sosial tuh banyak sekali ekspor gitu ya, penawaran-penawaran ekspor, misalnya daun pisang lah, segala. Ya itu Balai Karantina memfasilitasinya gimana itu? Oke. Balai Karantina mendorong dan bisa mendampingi calon-calon eksportir, Mas. Jadi kita nih sering melakukan yang namanya FGD, kemudian melakukan sosialisasi bagaimana melaksanakan ekspor untuk teman-teman calon-calon eksportir yang baru-baru akan berkembang. Pada saat ini kami kemarin baru-baru ini ya, kita melakukan FGD itu bersama OJK, kemudian didampingi oleh teman-teman dari EAC, ya, kemudian sama dengan perdagangan. Kita rangkul mereka, itu untuk memberikan pembelajaran kepada teman-teman kita yang memang ingin ekspor. Seperti itu. Jadi dilihat nih dari segi karantina apa nih yang bisa kita bantu untuk teman-teman. Dari segi perdagangan seperti apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman. Begitu juga dari teman-teman EIC-nya. Teman-teman EIC itu membantu gini loh cara ekspor. Kami dulu begini. Nah kalau dari segi karantina biasanya kita melakukan pendampingan terhadap teman-teman yang akan baru mau belajar ekspor. Misalnya mereka mau ekspor yang namanya kopi. Gitu. Jadi mereka karena aturan-aturan karantina ini agak sedikit banyak karena prinsipnya pada saat kita ingin melakukan ekspor itu harus semuanya jelas. Ketelusuran barangnya itu harus jelas, tempatnya harus ada, barangnya itu harus tersedia seperti itu. Jadi kita mendampingi buyer dari luar negeri yang akan membeli produk yang akan kita jual ke lapangan. Itu kita bisa lakukan, Mas. Kemudian kita membantu mendampingi teman-teman dalam pelaksanaan pendaftaran PPK online yang namanya itu sekarang kita ada sistem yang namanya sistem Best Trust, itu nanti kita dampingi bagaimana kita untuk mendapatkan ID permohonan supaya perusahaan kita masuk ke dalam sistemnya karantina seperti itu. Satu lagi nih Bu Anita soal biaya itu, kepastian biaya dan waktu. Orang ini kan suka ini kalau misalnya saya bawa tanaman atau bawa kucing gitu ya, nah itu biayanya berapa itu kena charge? Oke, baik Mas. Untuk masalah biaya dan waktu pelaksanaan kegiatan lah istilahnya untuk menerbitkan sertifikat itu sebenarnya sangat kecil ya sangat terjangkau dan waktunya juga tidak begitu lama. Seperti misalnya barang bawaan nih, barang tentengan. Bonsai lah misalnya. Ya, contoh bonsai atau contoh kucing yang dilalu lintaskan dibawa dengan tentengan oleh kita yang berjalan berangkat misalnya seperti itu. Itu biasanya kita ada yang dikenakan namanya PNBP. Ya, PNBP. PNBP itu sudah ada aturannya sesuai dengan peraturan pemerintah, itu tarifnya sudah ada. Jadi PNBP itu kalau misalnya contohnya tadi membawa bonsai itu kalau karantina hanya dikenakan sertifikat kesehatan untuk bonsai tersebut senilai
Rp5.000 dan biaya untuk pemeriksaan komoditas tersebut itu kalau nggak salah senilai 100 ya, Rp100. Jadi ya? untuk sebatang bonsai itu biasanya dikenakan tarif oleh karantina itu hanya 5.100. Nggak nyampe 10.000. Nggak nyampe 10.000. Lebih mahal bonsainya gitu Nah, ya. sangat terjangkau sekali, kan sayang nih kalau bonsainya nggak bisa jalan, nggak bisa berangkat kan karena tidak dilengkapi sertifikat. Padahal harganya sangat terjangkau. Itu semua juga disetor ke negara melalui kode billing. Nanti kita hanya diberikan kode billing sama petugas dan pemilik barang itu hanya membayarkan dengan billing. Seperti itu, langsung store ke kas negara. Berarti range-nya murah sekali gitu ya? Sebenarnya kalau untuk kita barang tentengan itu range-nya murah. Apalagi perorangan Murah, gitu apalagi ya? perorangan. Yang mahal itu kan biasanya untuk suatu perusahaan tarif pajaknya. Tetapi itu juga saya rasa nggak gitu besar untuk komoditas yang dilalu lintaskan antar area. Yang namanya bungkil, kalau tahu bungkil kelapa sawit, itu biasanya dia hanya 1 tonnya itu 250 perak, seperti itu Mas, hanya segitu, dan sertifikat 5.000 itu untuk kelas perusahaan. Bayangkan kan sebenarnya nggak sulit dan nggak lama sebenarnya, tapi mungkin memang stakeholder kita atau teman-teman kita atau pemirsa kita memang belum memahami dan belum tahu prosedurnya karantina. Mungkin seperti itu. Mungkin nanti ke depannya juga ya, mungkin dengan bantuan Tribun juga, dengan bantuan-bantuan teman-teman, kita bisa sama-sama mengenalkan karantina supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Seperti itu. Nanti kalau untuk masalah buyer, itu nanti kita juga bisa dampingi mereka. Misalnya buyer itu dari negara tujuan ini ada yang namanya persyaratan, nah, disebut impor permit nih. Jadi kan ada persyaratan daripada negara tujuan bahwa kamu boleh ekspor ke negara kami dengan syarat A, B, C, D. Nanti kita bantu. Jadi teman-teman yang akan belajar ekspor kita bantu. Oh, harus bebas dari ini. Berarti kita bantu nih, kita giring supaya bebas dari hama ini begini. Kalau untuk pendanaan juga nanti OJK bisa membantu. Kalau dari segi perdagangan untuk persyaratan perdagangan juga dibantu oleh Dinas Perdagangan. Seperti itu. Mungkin Bu Anita bisa share nih link atau hotline yang bisa dihubungi publik, misalnya ada tanya jawab atau ada kendala itu kan, silakan Mbak. Saya ngepek ya Mas, saya ngepek nih kalau untuk hotline-nya. Oke, sebentar. Nah, kontak dan media sosialnya Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan itu ada di WA di 0811 7125 054. Kemudian ada di Facebook ataupun IG, itu boleh dicari di Karantina Sumatera Selatan. Kemudian ada di webnya karantinaindonesia.go.id/Sumatera Selatan. Mungkin itu media sosial yang bisa dikunjungi oleh pemirsa di rumah. Oke, baik. Ya, demikian itu Tribuners, bincang-bincang kita dengan Ibu Anita, Ketua Tim Kerja Karantina Tumbuhan. Teman-teman bisa hubungi hotline tadi untuk konsultasi lebih lanjut dan lebih banyak mungkin ya calon-calon importir yang mau mencoba untuk ekspor produk-produk di Palembang maupun Sumsel. Ya, demikian Tribuners, bincang-bincang kita dengan Ibu Anita. Jumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik pada pekan mendatang. Wassalamualaikum.